Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami boleh sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak U, serta jajarannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak almarhum Bapak Wartu dan Ibu Ersi yang telah menikahkan putrinya dengan Ananda Ramadhani dari keluarga Bapak Yudi Tarko dan Ibu Jusi. Ya, insyaAllah mudah-mudahan pasangan mempelai Rika dan Dadan Allah panjangkan jodohnya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, disegerakan memiliki keturunan yang salih-salihah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana di Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrat a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mencari ridha Allah, yang kedua sahibul hajat mengajak kita dengan sama-sama syukur kepada Allah berkah nikmat yang telah Allah berikan kepada sahibul hajat, sehingga kita diajak untuk sama-sama ditambah kenikmatan dari Allah. Insya salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi saya udah bingung ngalingin di demo loh. Itu ya manusianya banyak bener, Masya Allah. Tadi awalnya saya pengen datang ke sini, acara saya yang terakhir. Sebenarnya saya mau ke Ciwaru dulu, dari Ciwaru saya ke sini. Tapi subhanallah ada tamu di rumah sampai pukul 9. Jadi saya pikir sini dulu lah baru ke Ciwaru. Iya aja rumah. Jadi tadi saya bawa Habib Muhammad. Kita doakan guru kita Habib Muhammad bin Ali Al-Kaf, Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya bilang, Bib, bantuin saya, Anda dulu dong Bib, atau ceramah dulu biar Anda ada istirahatnya sebentar aja. Saya ngurusin tamu dari tadi pagi jam 8 pagi sampai jam 1. Selesai jam 1 siang saya berangkat ke Cikijing, acara Cikijing, pulang sampai di rumah pengajian ibu-ibu.
Selesai pengajian ibu-ibu, pada maghrib ada tamu dari Sumedang sama Jakarta. Selesai sampai jam 9 datang lagi ke sini. Ini kira-kira kalau jadi saya capek apa jadi? Suaranya juga udah mau habis. Selesai acara ini malam saya langsung lagi berangkat ke Jakarta. Besok acara lagi pagi di Jakarta. Minta ridha, minta doa, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Insya Allah. Saya minta waktunya cuma 20 menit aja. Tadi kan Habib Muhammad udah 30 menit. Tambah 20 menit kan 50 menit. Nambah. Amplopnya tambahin dong. Ada perkataan salaf seorang waliyah, seorang perempuan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memberikan satu nasihat kepada pasangan pengantin, putra putrinya. Dikatakan ada 4, yang 4 ini jika dilaksanakan insya Allah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang pertama apa? Yang pertama, ini susah nih, di dalam rumah tangga ini paling susah nih. Yang pertama, perhatian. Perhatian nggak sama suami? Kapan perhatian terakhirnya? Pas mau lebaran begitu. Bapak perhatian nggak sama ibu, Pak? Enggak. Ya dari perempuannya juga. Laki-laki itu gimana lawannya, Pak? Perhatiannya seorang laki-laki gimana perempuannya? Kadang ibu pernah nggak WhatsAppan sama bapak? Teleponan sama bapak pernah? Jawaban singkat apa panjang? Singkat kan? Oh panjang. Pernah nih, saya yakin di seumur hidup kita nih kalau teleponan sama suami pernah. Assalamualaikum. Salam. Yang lagi ngapain? Kantor. Udah makan belum? Belum. Itu jawabannya seorang laki-laki. Singkat. Kalau di WhatsApp, Assalamualaikum. Jawab WLKM SLM. Betul nggak? Yang lagi di mana? Jawabannya KNTR. Kantor. Udah makan belum? BLM. Betul nggak? Laki-laki bisa ngejawab begitu tergantung siapa lawan bicara. Kalau lawan bicara dengan nada yang baik, laki juga ikut dengan nada yang baik. Contoh, nelfon. Assalamualaikum yang, jawabannya waalaikumsalam yang, pasti jawabannya gitu. Sayang udah makan apa belum? Belum. Sayang udah belum? Dijawab balik. Sayang lagi di mana? Sekarang lagi di kantor. Kerjaan gimana? Alhamdulillah lancar. Jawabannya begitu. Tapi kalau yang nanya, yang di mana? Di kantor. Udah makan belum? Belum. Tergantung nada bicara seorang yang bisa satu perhatian yang dari hati. Perempuan itu diciptakan kan besar perasaan dibanding pikiran. Betul nggak? Kalau laki-laki pikirannya ke depan, kalau perempuan enggak, apa-apa pakai perasaan. Contoh, bapak ngebangunin anak galak luar biasa, ayo nak bangun subuh. Yang ngelarang ibu, udah sih pak, biarin aja, ntar juga bangun dia sholat. Tuh jawaban istri. Betul nggak? Kalau urusan syariat nggak boleh pakai perasaan. Wajib kita bangunkan dalam keadaan dia. Kalau katanya hidup ini tuh ada prinsip, ibu bapak. Hidup ini ada aturan. Kalau hidup kita nggak ada aturan, habis kehidupan kita. Allah ngasih aturan buat kita. Kenapa sholat 5 waktu? Yang pertama, bisa curhat sama Allah. Bisa meminta sesuatu kepada Allah. Dikasih jalan sama Allah. Saya mau tanya, yang ngasih rezeki kita semua siapa? Kenapa ibu tiap minta duit mintanya sama bapak? Bapak apa?
Yang kerja bapak, yang ngasih rezeki bapak siapa? Kenapa bapak mintanya juga sama bapak ibunya? Mintanya kepada Allah di samping kuping paham nggak? Minta sama Allah di samping kuping bapak. Ya Allah, pengen banget punya mobil agak bagusan dikit. Itu insya Allah suami bilang, belaga budek aja, belaga budek. Yang pertama, saling perhatian. Bapak ngomong, mau dimasakin apa? Ngomong. Bapak setiap hari ibu masakan? Masak nggak? Pernah nggak ditanya, yang mau makan apa besok? Pernah ditanya? Liam, saya nanya bapak. Pak, ditanya nggak? Enggak. Gue udah yakin perempuan di sini kalau belanja tuh semau beroknya dia. Dia pengen apa dia masak itu. Terserah aja, suami mau doyan mau enggak bodo amat. Betul kan? Ada istri yang begitu, ada. Tuker tambah mamangkau. Bu, perhatian dari segi apapun, zahir wa batin. Perhatian itu harus ada. Bapak kalau mau istri yang terbaik buat diri bapak, maaf, di dunia ini nggak ada perempuan yang sempurna. Dan nggak ada laki-laki yang sempurna, nggak ada. Kecuali pasangan kita sempurna di mata kita. Betul? Kalau bapak mau menyelamatin seorang istri, bapak ngomong. Bapak jangan ngedumel dalam hati. Apa nih, masak tempe lagi, tempe lagi. Dikasih uang 200.000. Tiap hari sayur asem. Darah tinggi si bapak. Ngomong. Yang aku suka kalau kamu pakai baju warna ini. Nah, ngomong. Yang aku suka kamu nih pakai minyak wangi ini. Ngomong. Itu tandanya perhatian. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh seorang suami. Contoh, ibu suka minyak wangi ini nih. Suka, enak bener minyak wanginya. Tanya sama suami, suka nggak baunya? Nggak suka. Jangan dibeli. Ada ibu cium wanginya, nggak enak. Ibu nggak suka. Suami cium, enak, suka, beli. Paham kan? Yang cium ibu siapa emang? Bapak apa suami? Suami apa bapak? Kenapa lu minyak wangi beli semau-maunya? Itu contoh perhatiannya. Yang kedua ini boleh dibilang jarang ada di rumah tangga jika pernikahan itu di atas 10 tahun. Kadang 5 tahun aja udah terjadi. Yang kedua apa? Banyaknya komunikasi. Antara suami dan istri komunikasi. Tanya apa yang dia mau, apa yang enggak, komunikasi. Ngobrol. Masalah kerjaan kah? Masalah rumah tangga kah? Masalah apa? Komunikasi. Kalau komunikasinya nggak baik, kehidupan rumah tangga nggak akan baik. Timbul adanya masalah dari kurangnya komunikasi. Jangan diem-diem aja. Yang kamu begini-begini, ges lah, kumaha aing bae. Itu nggak boleh komunikasi. Yang disuka, yang enak, yang senang, itu dikomunikasi. Ya, Neng, pengantin. Ya, komunikasi yang baik. Nikah kapan? Tadi pagi. Ini malam pertama. Tapi nggak enak kalau di rumah mertua mah. Apalagi kamarnya sebelah sama mertua. Krekek dikit apa ibunya. Nah, anak aing. Ini yang kedua, banyaknya komunikasi. Di dalam rumah tangga nggak mungkin kalau nggak ada masalah, pasti ada masalah. Pasti ada. Sekecil apapun masalah, anggap itu masalah kecil. Ada masalah gede, dikecilin. Ada masalah yang kecil, jangan digedein, PA. Buang.
ilangin. Lo nggak kebayang masalah kecil digedein, masalah gede apa kiamat kubro. Ada masalah kecil ilangin dan bikin komitmen di dalam rumah tangga. Yang saya bikin komitmen sama istri saya. Saya bilang, Wan, yang kalau seandainya kita ada masalah, selesaikan dalam waktu 2 jam. 2 jam nggak selesai, anggap selesai. Nggak bisa tuh 3 jam, 4 jam, sehari, 2 hari, nggak bisa. Harus selesai. Dan bapak harus ngerti, kalau yang namanya istri lagi marah-marah, Pak, lagi marah-marah, yang dibutuh bukannya bapak ngelayanin marahnya, bukan. Saat si perempuan marah, istri marah, cuman butuh pundak bapak, peluk, kasih sayang sama itu istri. Pernah nggak digituin, Bu? Berarti seumur-umur laki yang begitu gue doang kali ya. Pak, hidup jangan kaku-kaku banget. Kenapa sih, Pak? Lo hidup kaku banget kayak kanebo kering. Bapak kan nikahin istri penuh dengan kasih sayang. Betul nggak? Kasih sayang karena Allah apa karena hawa nafsu? Nafsu. Pengen lihat mana yang tadi ngomong nafsu? Kalau nafsu pakai nasi. Bu, komunikasi ya. Banyakin komunikasi. Bib, suami saya kerja di luar kota. Komunikasi. Nggak ada. Yang susah nggak ada. Video call bisa, kan? WhatsApp bisa. Bisa semua dengan cara komunikasi yang baik bisa. Yang ketiga, mawaddah. Tahu mawaddah? Curahan kasih sayang. Kalau anak sekarang bilang mah gemes, ngegemesin, manja, ya. Ayang baru pulang, tiduran di pahanya. Kalau nggak disenggol lu, ih berat. Betul nggak, Pak? Bu, pernah tiduran di paha bapak? Kapan? Terakhir kapan terakhir? Pasti gue yakin lupa. Enggak. Masih ingat? Kapan terakhir? Belum lama. Alhamdulillah. Itu juga cuma 3 orang. Bapak terakhir tiduran di paha ibu kapan? Ada yang ngomong tadi sore katanya. Entu mah ngedidis nyari kutu. Ada dikit. Nabi SAW kayak begitu nggak? Sama. Nabi Muhammad kadang tidur di pangkuan Siti Aisyah, kadang Rasulullah mangku Siti Aisyah. Ada romantis di dalam rumah tangga, saling ngegemesin. Ya, karena seorang istri itu takdirnya itu membuat senang laki-laki. Oi, Tong. Hahaha. Ini anak siapa sih cabut-cabutin baterainya tuh? Takdirnya seorang istri itu kan pakaian suami, betul? Suami juga pakaian istri. Satu sama lainnya tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Ini lebih dari perhatian, lebih dari komunikasi. Ini kasih sayang, ini ngegemesin. Ada satu kisah Nabi Muhammad SAW di depan rumahnya tuh, depan rumah Nabi ada musik, lagi main duf, Ada yang menari-nari, laki-laki lagi pada menari-nari di depan rumah Nabi. Rasulullah tahu Siti Aisyah pengen banget nonton. Akhirnya Rasulullah yang buka jendela rumah. Dibuka jendela rumah, Rasulullah panggil Siti Aisyah. Ya Aisyah, sini wahai istriku. Mau nonton nggak? Mau ya Rasulullah. Samperin Rasulullah. Dagunya Siti Aisyah ditaruh di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Berarti wajahnya Siti Aisyah ada di mana? Di samping wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, sudah belum? Belum ya Rasulullah. Tanya lagi, udah belum? Belum ya Rasulullah. Beberapa lama ditanya lagi, udah apa belum? Belum ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah
nengok, mengatakan, sesungguhnya engkau bukan melihat siapa yang menari dan apa yang dimainkan, kecuali engkau hanya ingin bersandaran denganku, kata Rasulullah SAW. Saat Rasulullah nanya, udah belum, udah belum, itu yang main musik udah nggak ada, yang nari udah nggak ada. Makanya Nabi tanya, udah apa belum? Ternyata kenyamanan seorang wanita itu tatkala dia ada di samping suaminya. Pak, kalau istri lagi ngedeketin jangan ngejauh ya. Jangan. Yang namanya perempuan itu kadang kalau lagi head, ini lagi mau datang head, marah-marah, emosinya nggak kontrol, dimaklumin. Kenapa? Karena hormonnya itu sangat-sangat luar biasa. Pinggang sakit, betul. Kepala migrain, betul. Tidur kanan salah, tidur kiri salah, betul. Tuh, pengorbanan seorang istri. Kasih kenyamanan buat dia. Kalau seandainya lagi head nih, mau dipijitin, pijitin kakinya. Gak hina kok Pak, suami mijitin istri. Di sini ada nggak yang istrinya dipijitin sama suami? Ada. Berapa orang? Oh banyak. Gue yakin lakinya tukang urut. Berarti kan dari situ saya mau tanya, Bapak sering nggak dipijitin sama istri? Enggak. Enggak. Kelewatan lu. Bu, mau masuk surga? Cepet masuk surga mau? Sering-sering pegang kaki suami. Bukan cuman dipegang, PA, pijitin. Pegang-pegang doang mau ngapain? Pijitin, apalagi dia pulang kerja. Ya, dipijitin. Kenapa? Itu tangan yang tertempel debu seorang laki-laki yang mencari nafkah, maka debu itu akan membawa seorang istri masuk ke dalam surganya Allah. Ntar pulang seret kaki bapak. Bapaknya nggak ada, cari bapak baru dong. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak beribadah bersama. Sholat malam berdua, baca Quran bareng-bareng, ya, ibadah bersama. Kenapa? Lihat Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul SAW. Ini malam pertama nih, Sayyidina Ali duduk di ujung kasur sebelah kiri, Siti Fatimah duduk di kasur sebelah kanan. Dua-duanya saling malu-malu. Yang satu megangin ujung gamis, yang satu mainin jenggot. Sayyidina Ali mainin jenggot, yang situ Siti Fatimah megangin ujungnya. Bingung mau ngobrol apa. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, ya Fatimah, bolehkah saya sholat sunnah, ibadah kepada Allah malam ini? Boleh, silahkan. Sayyidina Ali ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Selesai, tanya lagi, boleh dilanjut nggak? Silahkan, sholat 2 rakaat. Sampai masuk 6 rakaat, Siti Fatimah izin, wahai suamiku, boleh nggak aku ikut sama-sama? Boleh. Malam pertama dihabiskan, satu pasang pengantin ini dihabiskan waktunya malam pertama untuk beribadah kepada Allah secara bersama. Sampai terdengar muadzin, aqimis salah, aqimis salah. Habis malam pertamanya diberikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira pengantin bisa begitu apa enggak nih? Wah, Bib, maaf deh Bib dah. Saya udah ngelihat Neng aja udah deg-degan aja ini. Diusahakan. Ambil wudhu, Neng lagi sholat nggak? Lagi sholat. Neng lagi sholat, lagi sholat, ambil wudhu. Selesai ambil wudhu, salat 2 rakaat, minta salat hajat, ya, sunnah salat hajat, minta kepada Allah. Saat selesai salat hajat itu doa, doa, ya Allah, yang kemarin engkau haramkan kami berdekatan, hari ini engkau halalkan. Maka halalkan setiap langkah kaki kami menuju jalan yang engkau ridhai. Neng jawab, amin. Ambil lagi doanya, ya Allah, sebagaimana dahulu rezeki kami engkau berikan cukup untuk seorang, maka hari ini berkahkan rezeki kami untuk keluarga kami. Neng jawab,
Ini pengantin, apa jadi lu yang amin sih? Amin. Aa ngomong lagi, ya Allah, yang dahulu saat kami bersentuhan haram Engkau hitung di dalam perzinahan, maka di hari ini Engkau halalkan, maka keluarkan daripada kami bibit yang saleh-salehah. No. Neng jawab, amin. Ya. Habis itu apa, Bib? Terserah aja lu mau ngapain juga. Yang penting udah ibadah. Karena pernikahan ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pernikahan bukan hanya sekedar menggugurkan urusan biologis, bukan hanya pengen ada yang nafkahin, tapi bawa pernikahan ini sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma sekedar, coba lihat, Allah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang dikatakan oleh Nabi di dalam khutbah Jumat. Firman Allah ini dibawa. Kenapa? Untuk tidak menjadikan pernikahan lalai antara kita dengan Allah. Deketin diri kita makin dekat. Ya, enak. Dulu AA sholat sendiri, pahala cuma 1. Sekarang AA sholat berdua sama istri, pahalanya 40. Enak gak? Tuh yang jomblo dengerin nih. Oi, yang jomblo sholat sendiri man 1, begitu punya keluarga 40. Enak gak? Pegangan tangan ngerontokin dosa. Pasangan yang halal, suami istri pegangan tangan ngerontokin. Pandang-pandangan mata suami istri, Allah curahkan rahmat di dalam hati, timbul rasa kasih sayang. Ntar malam bapak pengantin lama juga, ya, ntar tidur nih pandang-pandangan, lihat. Itu pasti seorang suami di dalam hatinya doa, ya Allah, kesian istri saya, dari pagi sampai malam kerja capek, masak, ngurus anak, ngurusin saya. Ya Allah, jadikan lelahnya hari ini jadi nilai ibadah di hadapan-Mu. Itu doa seorang suami. Istri juga madep ke situ, tapi pasti Pak, istri nggak pernah ngedoain kita. Yakin saya. Di pandangannya tuh cuman senyum doang, senyum. Itu dalam hatinya, ya Allah, laki gue begini banget ya Allah. Mana hidung pesek, pipi tembem, persis celengan Semar. Doain Bu, ya. Suami jalan kerja, ibu gelar sejadah, ambil wudhu, sholat duha. Biar apa? Rezekinya suami menjadi berkah. Mau duit banyak, mau rezeki melimpah ruah, baca surat Waqiah. Ya. Salat duhanya 4, 6, 8, 10, 12. Minta. Jangan 2, lebih. Harus ngelebihin. Kenapa? Kalau orang yang kaya, kata Nabi, orang yang salat duhanya 2 rakaat, orang yang bakhil, kata. Mau kaya tapi urusan ke Allahnya sedikit. Tambahin salatnya 4 rakaat. Habis itu baca suratul Waqiah. Coba kita lihat doanya salat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari jauh, dekatkan. Yang dari atas, yang di dalam tanah, keluarkan. Kita paksa Allah buat ngasih rezeki buat kita. Betul? Bib, saya udah salat duha 10 rakaat, udah doa, udah baca Waqiah, udah baca surat Al-Muluk. Baca surat Bib, surat Al-Muluk saya sudah baca. Baca surat apa lagi? Baca surat Ibrahim. Selesai baca surat Ibrahim, Bib, saya udah 7 kali balik baca suratul Kahfi. Selesai baca suratul Kahfi setiap malam Jumat, Bib, dari mulai asar sampai maghrib saya baca suratul Kahfi. Berapa? 10, kadang 11 kali balik. Masih belum datang juga rezeki, belum. Baca surat Tanah. Insya Allah rezeki juga datang. Yang penting udah ikhtiar, usahanya udah, tawakal semuanya sama Allah. Itu dia, setuju nggak? Insya Allah. Jadi jangan pernah takut urusan rezeki mah, jangan takut. Masih banyak jalan menuju Mekah. Caranya kita cari ridho Allah lewat rezeki kita, banyak caranya. Sedekah yang banyak, ya. Bapak mau rezeki lancar, kasih istri yang banyakan.
Biasa setiap bulan 10 juta, kasih 15 juta. Amin gitu, amin. Emang nggak mau lu dikasih duit banyak begitu? Orang sini mah amin aja kudu disuruh. Emang kalau dikasih bulanan apa harian? Bulanan. Ada yang bulanan ada? Alhamdulillah. Dikasih berapa bulanan? 5 juta ada? Gak ada? 3 juta? Ada? Alhamdulillah. Ada usahanya nggak? Ada, lu tinggal syukur aja. 3 juta mah udah banyak, lu beli cilok juga sebah. Bayang lu makan cilok tiap hari kan kenyang. Lama-lama mekar di perut. Coba kita lihat rezekinya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tadinya 3 juta jadi 13 juta. Yang tadinya 13 juta jadi 30 juta. Mampu, syukur lu Pak. Ini saya cuma doa doang kan Pak. Insya Allah kan rezeki Allah kasih kita kan, selama kita masih mau ikhtiar. Usaha laki-laki jalanin Pak. Selain dia ibadah, cari rezeki yang halal. Ibu bapak mau masuk surga nggak? Mau ikut masuk surga sama-sama nggak? Lu bapak bilang enggak. Masuk surga istri saya, oh Gafib. Kenapa emang? Di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Bu, ibu mau masuk surga nggak? Tahu nggak di neraka paling banyak laki atau perempuan? Tahu? Kenapa hidup lo masih susah banget yang atur? Suami atur nggak mau, dinasehatin nggak mau terima. Kenapa? Setannya? Ya lo ibunya setan berarti. Bu, belajar untuk nerima setiap apa yang diberikan sama suami. Ikhlas, ridho. Dikasih duit, ngomong, seandainya istri ngomong, yang lipstik aing beak. Ada nggak istri yang begitu ngomongnya? Ada. Ibu manggil suami apa? Sia. Bapaknya budak. Hah? AA. Anak hancur. Ayang apa ayang? Ya Pak. Dipanggil sayang nggak? Enggak. Maaf Pak, saya punya istri manggil saya sayang Pak. Istri saya kalau manggil sayang udah makan apa belum? Tuh. Ya gimana nggak sayang orang model begini? Ini limited edition ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, panggilan itu juga pengaruh. Rumah tangga itu bisa baik bisa buruk tergantung panggilan juga. Lu memain bapaknya budak, sia-sia. Pak, bapak manggil ibu apa? Bebek. Bener Bu? Panggilan mesra dong Pak. Lihat Siti Aisyah dipanggil Nabi siapa? Siapa? Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut, ini dia Bib, masalahnya istri saya hitam legem. Nggak ada letak merahnya di mana. Ya minimal dipanggilnya manis gitu, manis, sweetie. Kan bisa, jangan panggil hitam-hitam, jangan. Apalagi dipanggil blacky. Kiamat kubro lu rumah tangga begitu, main belaka blacky. Panggilannya mesra. Saya mau tanya pengantin, Neng dipanggil AA siapa? Aduh ya Allah. AA manggil Neng ayang. Jadi ayang dah tuh gue. Neng manggil AA apa? Peyang. Neng manggil AA apa? Sayang juga. Liatin aja 3 bulan juga panggil lu gua. Enggak ya A? Mudah-mudahan terus ya. Panjang jodoh ya. A, ingat tugasnya suami banting tulang cari rezeki untuk keluar.
bukan banting tulang paham ya? Jangan apa-apa buat istri main tempeleng aja, main caci maki, binatang dikeluarin, itu namanya laki-laki banci, Pak. Kalau ada laki-laki yang mulutnya binatang, main tangan, banci. Apalagi ada seorang istri hidupnya udah tersiksa. Udah kelakuannya nggak baik nih suami, sholatnya nggak pernah, main tangan. Ibu haknya untuk minta cerai nggak apa-apa. Haknya. Kenapa? Karena dia udah jauh dari syariat. Karena di dalam syariat seorang suami memukul istrinya boleh. Tapi tidak membuat bekas. Telapak tangannya pukul, betisnya pukul. Nggak boleh perut, ya, nggak boleh wajah, nggak boleh dada. Yang boleh apa? Kaki, betis, sama telapak atau punggung tangan. Boleh. Kalau itu dia melanggar syariat. Nggak boleh seorang laki-laki main hantem aja, main pukul aja. Saya nggak lama nih di TikTok saya ngelihat ada seorang laki-laki security. Lakinya security, punya istri baiknya luar biasa, nggak pernah ngapa-ngapain, hidupnya di rumah. Baru keluar sebentar disangkanya selingkuh. Disangka pulang dicekek, dibanting, wah habis segala-galanya. Tapi alhamdulillah sekarang itu suami udah masuk di dalam penjara. Coba hati-hati, Pak, hati-hati ya. Karena seorang suami itu tenaganya kalah, perempuan kalah sama kita. Kalah. Ya, perempuan diomelin, dimendelikin aja nangis, Pak. Tahu nggak perasaan perempuan tuh, kata Imam Ghazali, bagaikan cermin. Perasaan seorang wanita ibarat cermin. Lihat, yang namanya cermin. Bapak tahu cermin kan? Bapak punya cermin di rumah, bagus nggak? Saat kita ngaca dilihatnya bagus nggak? Bapak ambil batu, Bapak lempar, pecah nggak tuh cermin? Pecah. Bisa nggak kembali sempurna? Nggak bakal. Lurus lagi, rapi lagi, nggak bisa. Pastinya ada bekas. Pastinya ada. Begitulah seorang laki-laki yang menyakiti seorang wanita, hancur hatinya. Dan saat kita buat salah kepada wanita, wanita itu istri kita, perempuan itu pasti mudah memaafkan, tapi tidak akan pernah meninggalkan bekasnya. Bekasnya pasti ada. Yang namanya perempuan itu paling senang nyimpen di dalam hati. Makanya lihat Bapak, perempuan kalau naik motor, cerminnya kemana tuh? Spion. Hah? Ke mukanya kan? Kenapa? Karena yang namanya perempuan nggak pernah mau lihat masa lalu, Pak. Perempuan itu pasti mau ngelihatnya ke masa depan sama Bapak. Gue belain lo. Tapi tolong spion itu buat keselamatan, PA. Kadang kita bingung, Pak. Kita kalau lagi naik mobil, naik motor, depan perempuan, lebih baik gue ngejauh dah. Ngejauh dulu, lebih baik. Udah duluan, naik duluan. Sen kanan belok kiri, sen kiri dia lurus. Kan bingung kitanya. Perempuan itu kalau udah naik kendaraan, dirinya sama Allah doang yang tahu mau belok mana, juga terserah lu. Ya, jangan begitu. Perempuan boleh yang namanya perasaannya dipakai, tapi ingat, perhatian, komunikasi, saling sayang, mawaddah, dan beribadah bersama, ini jangan pernah diilangin. Ya, insya Allah ini ciri-ciri menjadi istri atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan semua kita di sini nih, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Yang di sini menjadi istri-istri yang salehah, menjadi suami-suami yang saleh, suami-suami yang jadi imam dunia wal akhirah, yang dapat membawa istri kita sampai masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Saya mengajak baca salawat, mau? Tapi bacanya yang kencang ya. Setuju nggak? Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa Baca semua.
القبول والتمام في كل سؤال ومقبول صالحا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الضجاء والحياة والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالحمية والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واحلنا الحزن بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم المعافاة من الفتن يا البال بشفاعة يا البال بشفاعة يا البال بشفاعة كل قربة تنجري بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يتريم علىها يتريم علىها يتريم علىها واعف عني كريم واعف عني رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من لأبي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم أنت حكم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.